Aljabar mengenal bentuk dari sebuah kalimat yang tidak asing, yaitu adalah aljabar ya. Aljabar itu apa? Nah, aljabar adalah cabang dari matematika yang menggunakan huruf ya, huruf atau biasa disebut dengan variabel, yang dimana fungsinya itu untuk mewakili angka yang belum diketahui. Jadi kalau angkanya belum diketahui, kita harus menggunakan huruf ya, atau yang disebut dengan variabel. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dengan mencari nilai variabel tersebut. Nah, jadi nanti si angka ini itu kita cari berapa sih si nilainya itu, apakah bisa 1, 2, 3, atau bisa juga bentuk negatif, misalkan negatif 10, atau bisa pecahan, atau bisa akar ya, itu tergantung dari si nilai variabelnya atau dari bentuk si aljabarnya. Nah, ini ada salah satu contoh sederhana yang menggunakan konsep aljabar ya. Di sini ada umur Andi yaitu 5 tahun lebih tua dari Budi. Nah, jika jumlah umur mereka adalah 17, ada kata jumlah berarti nanti akan dijumlahkan atau ditambah ya. Umur mereka 17 tahun, berapakah umur Budi? Nah, nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini menggunakan konsep dari aljabar. Nah, sebelum ke penjelasan tentang soal itu, mari kita bahas dulu tentang elemen dasar dari aljabar. Nah, di sini ada 6 ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya variabel atau tadi dikenal dengan huruf ya. Nah, hurufnya itu seperti X, Y, A itu bisa aja di sini misalkan X, Y, A, atau mau yang lain, misalkan mau T, mau D, mau C itu bisa, tapi yang lebih sering digunakan yaitu adalah X dan Y ya, atau bahkan nanti ada Z ya. Kalau misalkan ada 3 variabel atau 4 variabel. Nah, huruf mau X, Y, Z, A, B, C, D dan lain-lain yang memiliki angka yang belum diketahui. Nah, contohnya di sini. Contohnya sini ya, misalkan ada X ditambah 3 sama dengan 7X ditambah 3. Nah, sama dengan 7. Apakah ini keliru? Nah, misalkan atau kita hapus dulu yang ini ya. Kita pakai X tambah 3 sama dengan 7. Berarti berapakah nilai X? Nah, kita kalau di SD itu biasanya titik-titik ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 3 tambah berapa yang hasilnya 7? Ya, betul. Berarti sini adalah 4. Oh, berarti X-nya itu sama dengan 4. Nah, kurang lebih aljabar itu seperti itu ya. Jadi si titik yang kosong ini, angka yang kosong ini kita ganti dengan huruf atau yang namanya variabel. Oke. Yang kedua ada yang namanya konstanta. Angka tetap atau tunggal yang nilainya itu sudah jelas, berarti nilainya udah ada ya. Contoh, di sini ada 2x tambah 52x ditambah 5, berarti 2x ditambah 52x ditambah 5. Nah, kalau yang ini x ini berarti dia adalah variabel ya. Ini adalah variabel variabel. Sedangkan untuk konstanta itu hanya berbentuknya angka aja. Tidak ada huruf di sampingnya. Berarti ini disebut dengan konstanta ya. Konstanta. Nah, gitu simpel ya. Yang ketiga ada yang namanya koefisien. Nah, koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Contohnya ini ada 3Y, 3Y atau di sini aja ya kita pakai. Nah, kalau yang nomor 3 contohnya itu kan 3Y, 3Y kan, gini kan. Nah, berarti ini si 3Y ini, nah si 3Y ini ada angka dan juga variabel. Nah, ini disebut dengan yang namanya koefisien. Nah, disebut koefisien. Kalau yang di sini yang di atas berarti untuk koefisiennya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah ini ada 2x ya. Nah, yang dimerahin 2x itu adalah berarti koefisien. Ini juga sama 52x itu juga termasuk ke dalam koefisien.
Yang keempat, ada ekspresi aljabar. Itu adalah gabungan variabel, konstanta, dan operasi matematika. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Operasi matematika itu ada 4, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, atau biasa dikenal dengan kabataku. Kabataku. K-nya adalah kali, B-nya bagi, A-nya tambah, Q-nya kurang gitu. Nah, contoh di sini ada 4A min 74A min 7, atau biasa disebut yang lain itu adalah 4A negatif 74A negatif 7, sama aja ya. Berarti kalau ekspresi aljabar berarti sini ada yang namanya konstanta juga, tapi dalamnya juga ada variabel ya. Ada variabel, kemudian ini juga sama, ada konstanta konstanta koefisien, tapi sini nilainya negatif ya. Dan ini juga ada konstanta dengan nilainya itu adalah negatif 7. Jadi untuk ekspresi aljabar itu semua variabel, konstanta ataupun koefisien ada semuanya. Ditambah dengan operasi hitung matematika. Yang kelima, ada yang namanya persamaan. Nah, persamaan ini adalah pernyataan matematika yang menyatakan dua ekspresi bernilai sama menggunakan tanda sama dengan. Nah, berbeda dengan yang tadi, untuk ekspresi aljabar itu dia tidak ada sama dengan ya di akhirnya. Tidak ada sama dengan, di sini kosong. Nah, kalau untuk persamaan itu dia harus ada tanda sama dengannya. Contoh, di sini 2x ditambah 3 sama dengan 112x misalkan. Yang ini tidak dimasukkan ya. Karena kalau dimasukkan juga boleh gitu. Berarti sini 2x tambah 3 sama dengan 112x. Nah, ini termasuk ke dalam sebuah persamaan. Kalau mau digabung dengan yang belakangnya berarti bisa aja ya. 18 tambah 3 sama dengan 112x ditambah 3 sama dengan 11. Berarti ini ada sama dengannya ada 2 ya persamaannya, berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, berarti ini disebut dengan yang namanya persamaan. Nah, gitu. Terakhir, kalau ada persamaan berarti ada yang namanya pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini dia menggunakan tanda ini. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, contoh, misalkan sini ada x min 4 lebih dari 10x. Nah, di sini ada min 4 juga lebih dari 10. Nah, ini nanti untuk pertidaksamaan dan juga persamaan akan dibahas di video yang lain karena ini ada konsepnya masing-masing gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal atau cosol. Nah, sini tentukan nilai x dari x tambah 8. Ini berarti kita coret ini double, sorry. Nah, oke, x tambah 8 sama dengan 15. Nah, ini kita bisa hitung. Berarti x ditambah 8 sama dengan 15. Nah, ini gimana caranya? Ya sama aja kayak tadi ya di awal ya. Di awal berarti titik-titik ditambah 8 sama dengan 15. Berarti 8 tambah berapa ngasih 15? Betul, 7 ya kalau ini menggunakan teknik anak-anak SD ya. Tapi ketika kita menggunakan aljabar itu kita pakai x tambah 8 sama dengan 15 berarti nah di sini ada dua konsep yang bisa kita gunakan yaitu konsep aljabar dan juga konsep penyetaraan. Nah, bagaimana konsep penyetaraan? Atau kalau guru-guru biasa itu menggunakan cara apa ya? Pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas dan juga penyetaraan itu agak sedikit berbeda ya. Contoh, misalkan x tambah 8 ditambah x tambah 8 sama dengan 15. Nah, sini juga sama. X tambah 8 sama dengan 15. Nah, kalau cara pindah ruas berarti bagaimana caranya si 8 ini kita gabungkan dengan angka 15 karena dia tidak memiliki variabel ya. Nah, kalau tidak memiliki variabel ini bisa kita langsung pindahkan. Kita lihat di sini. Asalnya positif jika dipindahkan ke ruas kanan. Nah, ruas kanan ruas kiri itu dipisahkan oleh tanda sama dengan ya.
Nah, kalau tanda positif dipindahkan ke ruas kanan itu nanti akan berlawanan, yang asalnya positif menjadi negatif. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalkan dia negatif dipindah ke ruas kanan berarti dia menjadi positif. Nah, berarti sini X karena menyisakan X aja sama dengan jadi ke sini sama dengan 15-nya tetap. Nah, karena 8 ini positif 8 kita pindahkan ke kanan berarti dia akan menjadi negatif 8. Nah, berarti nilai si X-nya berapa? Nah, ini tinggal kita kurangi. 15 kurangi 8 sama dengan 7. Oh, berarti X-nya sama dengan 7. Berarti sama ya dengan cara SD ya. Nah, kalau ini menggunakan konsep penyetaraan. Nah, Nah, untuk penyetaraan seperti apa? Sebetulnya sama aja ya. X tambah 8 sama dengan 15. Nah, di sini ada X, ada angka. Nah, gimana caranya agar si 8 ini bisa pindah atau muncul di sebelah kanannya? Nah, caranya gimana? Dan si 8 yang di sini, dia itu harus hilang atau hasilnya itu harus 0. Nah, agar positif 8 itu hasilnya 0, berarti kita harus menguranginya dengan 8. Oh, berarti sini X tambah 8 agar hasilnya 0 berarti kurangi lagi dengan 8. Sama dengan 15. Nah, kalau di sebelah kirinya dikurangi 8, maka di sebelah kanannya juga sama dikurangi 8. X, nah positif 8 kurangi 8 hasilnya 0, berarti 15 kurangi 8 sama dengan 7. Sama aja ya, berarti X-nya sama dengan 7 ya. Mau cara cepat cara pindah ruas atau penyetaraan itu hasilnya sama aja gitu ya. Oke, untuk nomor B itu ada 2x. Nah, ini juga double ya. 2x sama dengan 24. Nah, ini gimana caranya? Nah, di sini 2x itu sama aja dengan 2 dikali dengan x sama dengan 24. Nah, kalau di soal yang A itu kan dia positif, berarti kan dia ditambah kan. Nah, ditambah lawan tambah adalah kurang ya. Makanya sini jadi negatif. Lawannya positif adalah negatif. Sedangkan di sini perkalian, berarti lawan dari perkalian adalah pembagian. Ini kita pindah ruaskan, berarti 2 dipindah ruaskan ke kanan yang asalnya perkalian. Sini tetap X sama dengan, berarti 24 akan dibagi dengan 2. Atau bisa aja nulisnya itu jadi gini, X sama dengan 24 dibagi dengan 2 atau per 2, sama aja. Berarti X-nya berapa? 24 bagi 2 sama dengan 12 gitu. Apakah betul? X-nya adalah 12, ya kita coba aja. 2 dikali 12 sama dengan 24. Oh betul, berarti X-nya adalah betul 22 gitu. Oke. Oke, nah ada satu contoh lagi, ini yang tadi di awal ya. Umur Andi adalah 5 tahun lebih tua dari Budi. Nah, jika jumlah umur mereka, ada kata kuncinya yaitu jumlah, berarti berapakah umur Budi? Oh, berarti ini sama aja dengan Andi, kita analogikan atau kita misalkan Andi itu adalah X dan Budi adalah Y. Nah, yang ditanyakan umur Budi nih. Berarti persamaannya, nah ini menggunakan persamaan. Persamaannya berarti X ditambah, karena di sini kan jika jumlah umur mereka adalah 17, berarti X ditambah, sini ada umur Andi. Andi itu lebih tua dari Budi, berarti si Budi itu dia umurnya itu lebih besar dari si Andi, berarti 5 ditambah Y sama dengan 17. Nah, sorry, ini kayaknya X. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa langsung menghitungnya. Gimana cara menghitungnya? Ya sama aja ya kayak tadi ya. Berarti di sini kan tanda kurung, karena penjumlahan ini kurungnya bisa kita buka, berarti X tambah 5 tambah X sama dengan 17. Nah, kemudian sini ada X dengan X, ini bisa kita jumlahkan, ada X-nya itu ada 2, X tambah X, oh berarti tambahnya berarti 2X ditambah 5 sama dengan 17 kan. Nah, ini sama kayak yang tadi, ini gabungan dari soal A dan B ya.
Nah, angka 5 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti sini menyisakan 2x sama dengan 17. Positif 5 adalah lawannya negatif 5, berarti 2x sama dengan 17 kali 5 adalah 12. Oh, berarti x-nya adalah, nah ini karena perkalian, pindah ruas kanan, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Apakah betul X-nya sama dengan 6? Nah, di sini bisa kita buktikan ya apakah betul X-nya itu adalah 6. Nah, caranya gini. Kita lihat di sini umur Budi itu adalah 5 tahun lebih tua kan. Oh, berarti Budi itu kan Y. Nah, X ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kalau X-nya udah diketahui adalah 6, oh berarti sini adalah 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, ini 11 ini adalah umur Budi. Nah, di sini. Umur Budi, umur Andinya berapa? Nah, umur Andinya kan tadi udah diketahui. Umur Andinya adalah 6. Apakah betul 6 ditambah 11 sama dengan 17? Nah, ini betul ya, 6 tambah 11 berarti 17. Oh, berarti persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari umur si Budi. Berarti umur Budi adalah 11 tahun. Sedangkan Andi itu adalah 6 tahun. Gitu. Oke.